Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Amalia dari Fakultas Ilmu Pendidikan semester 3 Universitas Wanri Magalatung. Di video ini saya akan membahas tentang film yang berjudul Cinta Subuh. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Tidak hanya membicarakan soal cinta, film ini juga menunjukkan pandangan Islam mengenai hubungan dan pernikahan. Pasalnya, belakangan ini banyak sekali anak muda yang dilema tentang apa itu pernikahan dan kriteria apa yang siap untuk menikah. Film ini menunjukkan keistimewaan sholat subuh berjamaah di masjid sebagai salah satu kriteria imam yang baik. Disutradarai oleh Indra Gunawan, film ini dibintangi oleh sederet selebriti muda yang sedang naik daun. Sebut saja Dinda Hau dan Reim Bayang sebagai salah satu peran utama dalam film ini. Selain itu, ada aktor kawakan seperti Roger Danuarta dan Dimas Seto di film ini. Awal dari Angga yang diperankan oleh Ray merasa patah hati pasca diputuskan oleh sang kekasih. Angga curhat kepada sahabatnya yang bernama Gani. Untuk menenangkan Angga, Gani mengajak Angga untuk sholat berjamaah di masjid kampus. Meski terasa enggan, akhirnya Angga mau ikut sholat berjamaah di masjid dengan satu alasan. Ternyata Angga sedang berusaha mengejar seorang gadis cantik yang ia temui di masjid. Gadis yang dianggap Angga sebagai jodohnya. Gadis itu bernama Rati. Meski Rati sangat cuek dan ketus padanya, tetapi Angga berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Sialnya, nomor telepon yang diberikan kepadanya bukanlah nomor telepon asli milik Rati. Meski kesempatan pertamanya gagal, Angga tetap berusaha untuk mengejar cinta dan perhatian dari Rati. Berkat kepribadiannya yang lucu dan asik, Angga berhasil membuat Rati terbuka kepadanya. Akhirnya Angga mendapatkan nomor telepon asli milik Rati. Bagi Rati, Angga tidak lebih dari seorang pria aneh yang selalu mengganggunya saat ia berada di kampus. Namun setelah mengenal Angga lebih dekat, ternyata Angga adalah sosok yang asik dan bisa memberikan kebahagiaan. Akan tetapi, Rati merasa kecewa kepada Angga karena ia terus saja mengajaknya berpacaran. Padahal Rati sudah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berpacaran dengan pria manapun. Kalau mau jadi pacar kamu, aku nggak pacaran. Tapi, lagi-lagi Angga meyakinkannya, sehingga Rati mau berpacaran dengannya secara backstreet. Mereka pun membuat komitmen dan perjanjian. Di antaranya mengharuskan Angga untuk fokus sholat, fokus kuliah,
dan tidak ada kontak fisik. Pada beberapa bulan pertama, hubungan mereka berjalan dengan baik. Namun Angga sulit untuk dibangunkan untuk sholat subuh. Suatu hari, rumah Rati didatangi oleh Arya. Arya memang sosok imam yang sempurna untuknya. Bahkan sang kakak menyetujui Rati bisa menikah dengan Arya, yang baginya mapan secara ekonomi maupun agama. Hal ini membuat Rati sangat gelisah. Pasalnya, sang kekasih yang ia cintai hingga saat ini belum menunjukkan itikat baiknya. Keduanya lalu terlibat dalam keributan besar, hingga tidak menyadari bahwa kakak Rati melihat pertengkaran mereka. Dengan adanya kejadian ini, Rati memilih untuk putus dengan Angga dan harus menyelesaikan masalah baru dengan kakaknya. Putusnya hubungan ini membuat Angga sangat frustasi karena ia kembali kehilangan semangat hidupnya. Angga menyadari bahwa ibadah itu dilakukan bukan karena orang lain, melainkan dilakukan karena Allah. Sejak saat itu, Angga berusaha mengubah dirinya untuk menjadi taat, terutama untuk melakukan sholat subuh di masjid. Begitulah kisah Rati dan Angga di film Cinta Subuh. Ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Yang pertama, larangan untuk berpacaran. Film ini mengajarkan bahwa pacaran dengan niat apapun itu merupakan salah satu bukti cinta yang salah. Film ini juga mengajarkan bahwa salat subuh merupakan cerminan disiplin hidup. Kemudian dari film ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh berbohong. Film ini juga mengajarkan bahwa persahabatan yang baik adalah yang mendukung hal baik. Sekian dari saya, Rizky Amalia. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.